Pada pukul 10 pagi, kumpulan orang kuat menginjakkan kaki di tanah dingin utara. Mereka semua menuju ibu kota Kekaisaran Han Utara dengan agenda masing-masing. Saat ini, Nantong, yang terlihat lelah, berjalan keluar dari aula samping. Eksorsisme menghabiskan banyak kekuatan jiwanya, apalagi dilakukan 4 kali berturut-turut. Sekarang Nantong terasa seperti melayang saat berjalan dan kepalanya terasa bengkak. Angin dingin yang menggigit menerpa wajahnya, membuat Nantong sedikit terbangun. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Pembantu pada siang hari datang ke belakang Nantong di beberapa titik. Nantong melambaikan tangannya, bagaimana Anda menjalankan tugas yang diberikan kepada Anda? Kapan seorang budak pernah mengecewakan tuannya? Senyuman menawan muncul di wajah pelayan itu, membuat orang ingin menggigit wajah melonnya yang memerah. Baiklah, jangan dibeberkan dulu. Saya secara alami akan memberitahu Anda jika sudah digunakan. Kata Nantong sambil memandangi salju di bawah langit malam. Ya, segala sesuatu di keluarga budak mematuhi tuannya. Kamu turun dulu. Aku mau jalan sendiri, kata Nantong dan hendak pergi. Tetapi ketika dia melihat pelayan itu ragu-ragu untuk berbicara, dia mundur selangkah dan berkata, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Hanya kita berdua di sini, tidak perlu kaku. Ya, Tuan. Pelayan itu menggigit bibirnya dan berkata, ada berita dari markas Menara Tiandi. Dari kemarin jam 10 sampai sekarang, 5 orang dan kuda telah tiba di tanah Beihan. Apa? Nantong tampak dingin, memelototi pelayan itu, dan berkata dengan hangat dan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sepenting itu sebelumnya? Tuan menebus. Pelayan itu hanya memandangi tuannya dengan wajah lelah, takut urusan berat akan menyeret tubuh tuannya lagi. Sudah cukup. Nantong He menghentikan pelayannya, sekarang adalah masa yang luar biasa, mengapa anak-anak ini begitu mencintai satu sama lain dan memperhatikan setiap detail. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar dari Istana Kristal Es dan langsung menuju markas Menara Tiandi. Dia tidak tahu bahwa ada tamu istimewa yang menunggunya di markas Menara Tiandi. Saat ini, ibu kota Kekaisaran Han Utara dihiasi dengan lentera dan bendera merah berwarna-warni. Meski masih pagi, jalanan masih ramai dan ramai. Tapi Nantong tidak berniat mengagumi pemandangan indah ini. Yang terpikir olehnya sekarang hanyalah bergegas kembali ke markas Tiandilou. Tuan, kamu kembali. Jika kamu tidak datang, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang wanita yang sangat cemas dan cantik terus berkata bahwa dia adalah penjabat pemilik markas ini. Saat Nantong pergi, dialah yang mengurus urusan markas Tiandilou. Namun, hanya dalam 2 jam, sudah terjadi 5 gelombang, yang masing-masing lebih dahsyat dari gelombang sebelumnya. Jika ditangani sedikit sembarangan, bisa berdampak pada pesta pernikahan besok. Dan itu juga memungkinkan Tiandilou membentuk musuh potensial di alam atas. Menghadapi situasi ini, Mei Jiaoniang tidak berani bergerak enteng. Kini setelah Nantong kembali, batu besar yang tergantung di hati gadis cantik ini akhirnya bisa jatuh ke tanah. Jangan cemas. Jangan panik. Nantong menenangkan emosi bawahannya terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang pria parubaya buru-buru masuk dari luar, laporkan. Gelombang lain dari pembudidaya abadi telah masuk di selatan. 6 gelombang manusia. Namun kali ini, tak seorang pun di markas Tiandilou yang panik, karena tulang punggung mereka Nantong telah kembali. Xiao Qing, laporkan situasinya. Ya, Tuan. Mei Jiaoniang berkata, sekarang kelima gelombang orang menginap di hotel yang kami kendalikan. 4 di antaranya berasal dari Pulau Zhongsu, dan 2 dari 4 gelombang ini berasal dari Kuil Zhengyang, tetapi kedua gelombang orang ini bukan kami bertemu, tapi kami tidak berinteraksi satu sama lain secara pribadi, sepertinya kami tidak mengenal satu sama lain. Normal, Nantong menganalisis tanpa mengubah ekspresinya, Kuil Zhengyang sangat terpolarisasi. Seharusnya kaum radikal dan konservatif ada di sini. Itu dia, Nantong dengan santai menunjuk kedua remaja putri di antara kerumunan dan berkata, kalian berdua. Ambil talenta terbaik yang aku latih dan layani kedua orang ini. Bawa aku ke Istana Kristal Es tepat waktu untuk latihan besok. Bisakah itu diselesaikan? Ya, kedua wanita itu menjawab dengan percaya diri. Oke, ayo. Nantong memandang Xiaolu, lanjutkan bicara. 2 gelombang yang tersisa datang dari kekuatan lain di Pulau Zhongsu, Kedai Suanyi, dan keluarga Zuge, kekuatan keluarga terkenal di Pulau Zhongsu. Dikatakan bahwa mereka mengendalikan kota Zhongsu No. 1-7. Mereka memiliki kemampuan untuk memata-matai rahasia surga. Kedai Suanyi, keluarga Zuge. Nantong mengusap dagunya. Kedua kekuatan mengirim orang ke sini, yang agak di luar dugaannya. Meskipun dia pernah ke Pulau Zhongsu, dia belum datang mengunjungi kedua kekuatan ini. Pengunjungnya tidak jahat. Kalian berdua pergi dengan 2 kekuatan ini. Nantong melihat ke arah Yin dan Yang di sudut dan berkata, turunkan postur tubuhmu dan pahami tujuan sebenarnya dari pihak lain. Jika mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah, bunuh mereka secara langsung. Aku akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ya, 2 suara lembut datang dari bayang-bayang, jelas mereka juga perempuan. Apakah ada kekuatan lain? Sisi ini sangat kuat dan berasal dari negeri angin barat. Negeri angin barat, pasukan penguasa binatang buas Deng Tusi. Kata Nantong tanpa sadar. Sepertinya tidak, tampaknya itu adalah sisa dari surga kuno, dan kekuatannya masih belum jelas. Tak satu pun mata-mata yang dikirim kembali. Nantong mengerutkan kening saat mendengar ini, Black Friday.
Ayo, bersih-bersih. Ya, saya berjanji tidak akan mengecewakan tuannya. Kekuatan manakah yang barusan dimilikinya? Nantong mengusap pelipisnya dan berkata, gejala sisa yang disebabkan oleh pengusiran setan membuatnya pusing. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis cantik bernama Xiaolu bertanya dengan prihatin. Ceritakan padaku tentangmu, kata Nantong dengan marah. Ya, Mei Jiao Niang gemetar, kekuatan baru ini juga datang dari negeri angin barat. Apa, negeri angin barat lagi? Penggerak lampu. Nantong mengerutkan kening dan berpikir, apa yang terjadi di negeri angin barat? Tidak, mereka adalah sekelompok kultivator abadi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kekuatan mereka umumnya berada di puncak alam abadi surgawi Tai. Bunuh, bunuh. Kamu tidak perlu melaporkan hal seperti ini, bunuh saja. Nantong berkata dengan tidak sabar, setelah membunuh Lu Yun, langkah selanjutnya adalah menghancurkan negeri angin barat. Ya, aku akan melakukannya sekarang, kata Xiao Lu sambil membungkuk. Saat ini, hanya ada beberapa pelayan yang berdiri di markas besar Tiandilou yang awalnya ramai, dan sisanya telah dikirim oleh Nantong. Dapat dikatakan bahwa markas besar Tiandilou saat ini hanyalah cangkang kosong. Saya akan membantu Anda pergi ke aula dalam untuk beristirahat. Nantong ingin menolak, tapi dia sakit kepala, jadi dia setuju. Sebelum pergi, dia secara khusus bertanya, begitu beritanya muncul, saya harus mengetahuinya secepat mungkin. Dia tidak memperhatikan sudut mulutnya yang sedikit terangkat dan senyuman jahat dari pelayan di sampingnya yang mendukungnya. Memasuki aula dalam, Nantong menjabat tangannya 2 kali, namun tidak melepaskan diri. Detail kecil ini langsung membuat Nantong waspada. Siapa kamu? Sebaiknya kamu jujur. Kalau tidak, kepalamu akan langsung jatuh ke tanah. Kata pelayan yang mendukungnya dengan suara laki-laki. Ini wilayahku. Nantong meraung marah dan hendak melawan, tapi detik berikutnya dia membeku di tempat. Apakah kamu yakin? Pelayan itu melepaskan bahu Nantong, tapi Nantong tidak berani bergerak sama sekali. Kamu harus menjaga postur ini. Kalau tidak, kamu akan mendengar suara, boom. Kamu akan diledakkan dan bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Pelayan itu dengan tenang duduk di kursi rendah Nantong dan berkata. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Nantong meraung marah. Tepat ketika Nantong hendak mengambil tindakan, aura yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya dalam sekejap, dan rasa dingin yang menggigit langsung dari telapak kakinya hingga dahinya. Di aula ini, seseorang membuat lingkaran sihir di beberapa titik. Apakah penting siapa aku? Adapun alasanku melakukan ini. Hehe, mari kita rahasiakan untuk saat ini. Kamu akan tahu kapan giliranmu untuk mengetahuinya. Pelayan itu menyilangkan kakinya dengan santai, tidak menganggap serius kata-kata Nantong sama sekali. Kamu, apakah kamu tidak takut anak buahku akan kembali? Nantong bertanya. Kembali. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa kembali. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan ke istana neraka sekarang. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Apa, kamu bicara omong kosong? Waktu akan menjawabnya. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalanku? Bayangan hitam perlahan muncul di tanah. Itu adalah salah satu saudari yang dikirim oleh Nantong untuk mencari tahu tujuan keluarga Suge di kota Zongsu. Gudong-gudong. Orang yang menghalangi jalan tidak berbicara, tetapi meminum 2 teguk anggur putih ke dalam mulutnya, anggur yang enak. Anggur yang enak, haha. Ternyata dia pemabuk. Bayangan hitam itu mengabaikannya dan menyelinap ke dalam bayangan untuk pergi. Tapi sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam dalam suara bayangan, bayangan hitam muncul di belakangnya, dan dia ditepis. Jika kamu ingin ke sana, kamu harus bertanya dulu pada labu anggur di tanganku apakah kamu setuju. Pengadilan kematian. Bayangan hitam muncul, dan 2 belati muncul dari udara tipis di tangannya, dan mereka membunuh pria yang memegang labu anggur. Keduanya bertarung sengit bersama-sama. Orang-orang lain yang dikirim oleh Nantong, kecuali mereka yang pergi ke kedai Suanyi, tidak diserang. Tanpa kecuali, semua orang lainnya sengaja diblokir. Orang yang memimpin perjalanan ke Suanyi Tavern ini adalah seorang kultivator yang mengaku sebagai seorang genin. Jelas sekali ini adalah rencana pengepungan dan penindasan yang disengaja yang menargetkan Menara Tiandi. 1 jam kemudian, markas Tiandilou yang sunyi senyap akhirnya menyambut orang pertamanya. Nantong, yang melihat pemandangan ini melalui layar kabur, sangat gembira, orang-orangku sudah kembali, kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Haha. Tapi pelayan itu hanya melihatnya dan menutup matanya. Tak ada sedikitpun kesadaran yang harus dimiliki seseorang saat bencana mendekat. Dan orang ini tidak lain adalah salah satu dari 2 saudara perempuan bayangan hitam yang dikirim untuk mencari tahu detail kedai Suanyi. Tanpa mengetuk, dia langsung masuk. Cepat, selamatkan kucing hitamku. Nantong meraung. Tapi kucing hitam yang masuk bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan berjalan melewati Nantong. Tidak peduli seberapa keras Nantong berteriak, dia bahkan tidak pernah memandang orang lain. Kalian berdua, apakah kalian berdua bersama? Meskipun Nantong tidak mau mempercayainya, faktanya ada di hadapannya. Apakah rencananya berjalan baik? Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Sukses besar, tak seorang pun di Menara Tiandi yang selamat. Kucing hitam duduk di tempat tidur dan berkata dengan malas. Hati Nantong berdarah ketika mendengar ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah orang kepercayaannya, semua elit yang telah dia habiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolahnya.
Bagaimana dia bisa menerima bahwa beberapa waktu yang lalu, mereka semua dihancurkan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nantong berteriak tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Kucing hitam memandang Nantong, mata mereka bertemu. Tiba-tiba Nantong melihat nyala api berwarna merah darah muncul di mata zamrud kucing hitam itu. Segera setelah itu, nyala api berkobar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh kucing hitam itu dilalap. Ketika api berwarna merah darah menghilang, kulit lain muncul di depan Nantong. Lu Yun, itu kamu. Nantong mengertakkan gigi, merasa marah sekaligus terkejut di dalam hatinya. Ini aku. Apa kamu terkejut? Lu Yun perlahan berjalan menuju Nantong, pupil matanya yang terbakar api berwarna merah darah secara bertahap ditutupi oleh cahaya perak. Beginilah rasanya sukses selangkah demi selangkah, dan dia sudah lama tidak menikmatinya. Tampaknya merupakan pilihan yang sangat bijaksana untuk menyelesaikan Song Yuntian segera setelah dia keluar dari reruntuhan kuno. Setelah Song Yuntian pergi, rencananya tidak hanya dilaksanakan dengan sempurna, tetapi ada keuntungan yang tidak terduga. Karena rencananya adalah membuat Genin dan yang lainnya berpura-pura menjadi tamu terhormat dari kedai Suanyi untuk membubarkan keseluruhan kekuatan markas Tiandilou, tidak dapat dibayangkan bahwa begitu banyak pasukan akan datang malam ini. Tidak diragukan lagi, ini lebih kondusif bagi implementasi rencana Lu Yun untuk mengalahkan mereka satu persatu. Tidak, jangan. Nantong tidak bisa lagi mengontrol apakah itu akan meledak atau tidak. Penindasan dari jiwa semacam ini berbeda dengan kekuatan mencuri jiwanya. Hanya saja teknik rahasia yang digunakan Lu Yun jauh lebih maju dari teknik perebutan jiwanya. Tetapi Nantong tiba-tiba menyadari bahwa karena suatu alasan, tubuhnya tidak dapat bergerak. Pelayan di sebelah Lu Yun terkekeh, ingin pindah. Apakah Anda mendapat izin dari saya? Tidak, Lu Yun, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Semua temanmu ada di tanganku. Jika jiwaku dikendalikan, maka mereka akan selalu menjadi boneka untuk dikendalikan orang lain. Cahaya perak di mata Lu Yun sedikit meredup, dan segera menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang perkataan Nantong tidak meyakinkan Lu Yun. Nantong menjerit. Rasa sakit yang menusuk di jiwanya membuat tubuhnya bergerak terus-menerus. Berhenti. Aku memiliki pecahan jiwa mereka di sini. Nantong mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang saat dia berkata. Cahaya perak di mata Lu Yun sedikit meredup, keluarkan. Nantong tidak berani melawan, rasa sakit di jiwanya yang digosok membuat jantungnya berdebar-debar. Tunjukkan pada Lu Yun pecahan jiwa Ping Lu dan 4 orang lainnya satu persatu. Kali ini giliran Lu Yun yang tidak tenang. Nantong, apa yang kamu lakukan pada mereka? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Lu Yun memancarkan aura kekerasan yang hampir nyata, yang membuat Nantong gemetar. Aku tidak punya pilihan. Aku juga, klik. Dahi Nantong dipenuhi butiran keringat yang besar, dan salah satu lengannya terpelintir. Apa jawabanmu saat aku bertanya? Mereka telah saya cetak dengan tanda jiwa, dan mereka akan mematuhi perintah saya. Nantong mengeluarkan setiap kata melalui giginya. Bagaimana cara memecahkannya? Kamu membutuhkan aku untuk menghapus bekas di jiwa mereka. Di mana mereka sekarang? Istana Kristal Es Tuan Beidi. Lu Yundang segera berdiri. Saudara Lu, apa yang kamu lakukan? Tenang. Disitulah Beidi tinggal. Jika kamu pergi ke sana, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan teman-temanmu, tapi kamu juga bisa disandera oleh Beidi. Tapi, aku tidak bisa begitu saja melihat Ping Lu dan yang lainnya menderita dan menutup mata, kan? Lu Yun berkata dengan ekspresi galak. Pasti ada cara yang lebih aman. Pelayan itu juga melepas penyamarannya dan tampak persis seperti Cu Yun. Pada saat ini, 2 lelaki tua berambut abu-abu juga masuk. Yang satu berbau alkohol, dan yang lainnya memiliki sedikit darah di lengan bajunya. Entah mereka berada di dalam kedai atau di luar pavilion, cendekiawan yang mengikuti mereka secara hantu adalah Lu Yun yang menyamar. Dia awalnya berpikir untuk menarik perhatian Nantong dengan cara ini, untuk menembus interior Beidi dan menunggu kesempatan. Namun, Nantong sedang sibuk berusaha menyenangkan kera api saat itu. Tidak ada waktu untuk kembali ke markas Tiandilou, jadi tentu saja saya tidak tahu tentang ini. Belakangan, beberapa gerakan kecil Lu Yun diperhatikan oleh Deng Tuzi, yang pandai mengamati, dan mengetahui penyamaran Lu Yun. Kami hanya bisa mengenali satu sama lain. Kemudian mereka bertiga merencanakan rencana pembantaian markas Tiandilou. Nak, jangan mengacau. Terlebih lagi, Istana Kristal Es adalah yang paling terpelihara di antara 7 artefak dunia. Sekali kamu masuk, tanpa izin Beidi, kamu mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Kata Xiao Yao Sanren. Ya, Tuan Lu, meskipun keterampilan penyamaran Anda tak tertandingi di zaman kuno dan modern, dan Anda bahkan dapat meniru aura api dan jiwa yang aneh hingga palsu, tetapi seperti yang saya lihat melalui penyamaran Anda sebelumnya, beberapa tindakan yang kamu lakukan secara tidak sadar sangat sulit untuk diingat dan ditiru. Deng Tuzi membujuk. Lu Yun merasa marah, yang membuatnya kesal. Saudara Lu, saat Beidi menikah besok, dia pasti akan berparade di jalanan. Kalau begitu, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Saran Cu Yun. Tapi aku khawatir campuran ikan dan naga akan melukai Ping Lu dan yang lainnya. Lu Yun mengungkapkan keraguannya, memang benar Kaisar Bei akan berparade besok, tapi jumlahnya tidak akan lebih dari 20%, orang-orang biasa dari Kekaisaran Beihan berdiri di sekitar.
Sisanya adalah kekuatan kecil dari berbagai alam yang mencoba menjilat Beidi, dan mereka pasti akan diserang oleh sekelompok orang ketika saatnya tiba. Hanya dengan satu kalimat, semua yang hadir terdiam. Karena kekhawatiran Lu Yun bukannya tidak masuk akal. Seperti kata pepatah, dia akan membunuh tuannya dengan pukulan sembarangan. Meskipun kekuatan kecil ini secara individu tidak terlalu kuat, meskipun mereka dipimpin sendiri, Lu Yun dapat membunuh mereka secara instan dengan satu gerakan. Tapi jumlahnya sangat banyak sehingga saya tidak tahan. Basisnya besar, menyebabkan perubahan kualitatif. Lu Yun masih bisa menahan serangan ratusan pembudidaya abadi, tapi bagaimana dengan ribuan, puluhan ribu? Saat itu Lu Yun bahkan tidak punya ruang untuk menghindar. Sulit untuk melindungi diri sendiri, apalagi keempat orang Pinglu. Biar ku beritahu semuanya, lebih baik biarkan aku mengambil risiko sendirian daripada terjebak dalam pengepungan bersama-sama. Dan bahkan jika aku ketahuan, Beidi mungkin tidak bisa menahanku. Lu Yun berpura-pura santai dan berkata, tidak, kakak Lu, ini terlalu berisiko. Jika tidak, kamu akan menggunakan api aneh untuk menyamarkanku, lepaskan aku. Chu Yun maju selangkah dan berkata, bagaimanapun, saudara Lu akan menyelamatkan hidupku. Itu akan dikembalikan kepada saudara Lu. Saudara Chu, ini masalah pribadi saya, Lu Yun. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mempertaruhkan hidup Anda lagi? Lu Yun menolaknya tanpa memikirkannya. Saat keempat orang itu saling menatap, sebuah suara kasar datang dari aula luar, saudara Lu. Hidung betis. Cepat keluar, aku membawa kabar baik kembali. Orang ini tidak lain adalah tikus perisai. Dasar bodoh, bukankah aku sudah menyuruhmu menyelesaikan pekerjaanmu dan menemui Genin dan yang lainnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Chu Yun memanggil tikus perisai ke aula dalam dan berkata dengan marah. Tentu saja aku ingin berbagi kabar baik ini denganmu. Tikus perisai berkata dengan gembira, dalam perjalanan menuju Genin dan yang lainnya, aku mencegat seseorang yang keluar dari Istana Kristal Es untuk menyampaikan pesan. Cih, apa yang kuharapkan? Itu saja. Chu Yun berkata dengan nada menghina, apa yang kuharapkan? Cahaya berkelap-kelip di mata Lu Yun dengan cepat meredup. Kenapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Tikus perisai tidak bisa berkata-kata. Atau Deng Tuzi di samping berkata, Fat Dun. Lanjutkan, siapa yang mengirim pesan ini kepada siapa? Penatua Agung Kuil Zeng yang memberikannya kepada bawahannya. Agar bawahan mereka bisa memasuki Istana Kristal Es. Tikus perisai berkata pelan, menurutku ini kesempatan bagus. Kita bisa berpura-pura menjadi orang-orang dari Kuil Zeng Yang, memasuki markas Beidi secara terbuka, dan langsung menuju Huanglong. Dasar bodoh. Jika kamu ingin mati, jangan bawa kami bersamamu, dan mulailah perang dengan Beidi di Istana Kristal Es, salah satu dari 7 senjata dunia. Apa kamu gila? Chu Yun mencibir dengan marah. Deng Tuzi dan Xiao Yao Sanren juga diam-diam menggelengkan kepala. Tapi mata Lu Yun berbinar, menurutku ide Brother Shield bagus. Saudara Lu, kamu masih memahamiku. Tikus perisai hampir mengetuk Lu Yun. Nak Lu, apakah kamu lupa dengan apa yang baru saja aku katakan? Lao Deng, bayangkan saja, ada banyak orang yang datang ke Kuil Zeng yang kali ini, termasuk murid dan tetua. Tidak mungkin semua orang mengingatnya. Tidak apa-apa bagiku untuk menyamar sebagai murid biasa. Lu Yun tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Tidak, ini masih terlalu berisiko. Chu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak. Anda tidak dapat menjebak serigala jika Anda tidak meninggalkan anak Anda. Risiko dan manfaatnya hidup berdampingan. Ya, aku juga. Tikus perisai setuju. Deng Tuzi ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Lu Yun memaksanya kembali, itu dia. Deng Tuzi memandang Lu Yun yang penuh tekad dan tahu, anak ini sudah mengambil keputusan, tidak peduli apa yang dia katakan, itu hanya buang-buang kata-kata. Saudara Shield, di mana kamu menyembunyikan orang yang mengirim pesan itu? Lu Yun bertanya. Agar tidak ketahuan, aku menghancurkan tubuhnya dan menghapus jejaknya. Bagaimana? Aku memikirkannya dengan hati-hati, kan? Lu Yun, kalau begitu, apakah kamu masih ingat penampilan orang lain? Bai-bai itu gemuk dan tidak tinggi. Tidak ada lagi. Lu Yun baru saja hendak mendengarkan, tapi tikus perisai selesai berbicara. Tidak, itu adalah pria yang berada dalam kegelapan, dan aku tidak memperhatikannya dengan cermat. Saudara Lu, bagaimana kalau kita membahasnya dalam jangka panjang? Chu Yun di samping tidak tahan mendengarkan lagi. Saya setuju, kata Deng Tuzi sambil menyembunyikan wajahnya. Dia juga menyesali bahwa Lu Yun menggali harta karun hidup seperti tikus perisai dari sudut dan sudut. Tapi, aku menjarah semua yang ada padanya. Tikus perisai mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dan token seputih salju. Token ini sudah cukup. Lu Yun mengeluarkan token itu dan terasa dingin saat disentuh. Meskipun Nantong tidak dikendalikan oleh Jushen Suiji yang sebelumnya, Lu Yun melihat sekilas ingatannya. Dia baru saja melihat fungsi token ini dalam ingatan Nantong. Mereka yang memegang token dapat masuk dan keluar Istana Kristal Es sesuka hati. Alasan mengapa Lu Yun tidak mempedulikan token itu adalah karena Nantong tidak membutuhkannya untuk masuk dan keluar Istana Kristal Es. Jadi tidak ada pada saya. Dengan token ini, ditambah dengan sampul kuil Zeng Yang, sekarang aman. Lu Yun tersenyum dan berkata, Lao Deng, tunggu saja di sini untuk kabar baikku. Ya, mari kita tunggu kabar baik dari kakak Lu dan aku.
Tikus perisai dengan senang hati menyetujuinya, tidak menyadari sama sekali bahwa Lu Yun menyebutmu, termasuk dia. Chu Yun sudah lama terbiasa dengan ini, Elmuk. Tetaplah di sini. Dengan otak kecilmu yang terbelakang dan otakmu yang terbelakang, bahkan jika saudara Lu adalah seekor kucing, 9 nyawa tidak cukup untukmu. Kamu bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu iri padaku? Siltrat dan Chu Yun berdebat lagi. Lu Yun tidak berdaya tentang hal ini, dan berkata kepada Deng Tuzi dan Xiao Yao Sanren, biasakan saja. Kemudian dia memasukkan Nantong ke dalam pagoda Prajna, meninggalkan markas menara Tiandi, dan menghilang di malam putih. Lao Deng, apakah kamu lega membiarkan anak ini pergi sendirian? Xiao Yao Sanren menyesap anggur, gelombang panas menguap dari tubuhnya, dan ada bayangan samar gagak emas yang berkedip-kedip. Ini adalah anggur Golden Crow kelas atas yang dikumpulkan khusus Lu Yun dari Black Soul. Kenapa kamu tidak khawatir? Bukannya kita belum pernah merasakan kekuatan anak ini sebelumnya? Jika kita benar-benar ingin menghentikannya, menurutmu apakah tulang lamaku lebih kuat atau tinjunya lebih kuat? Deng Tuzi menghela nafas panjang, kepribadian orang ini seperti keledai yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, orang lain tidak bisa mengubahnya sama sekali. Begitu dia keluar dari jalan di mana markas besar Tiandilo berada, Lu Yun tercengang. Dia berjalan begitu tergesa-gesa hingga dia bahkan lupa bahwa pembawa pesan sedang mengantarkan surat ke restoran itu. Bagaimanapun, dua gelombang orang datang ke kuil Zhengyang, masing-masing tinggal di dua kedai minuman, tanpa mengganggu satu sama lain. Dia hendak kembali dan bertanya dengan jelas, tetapi ketika dia memikirkan pikiran tikus perisai, Lu Yun menyerah. Lebih baik bertanya kepada orang yang lewat secara acak daripada bertanya pada tikus perisai, itu akan berhasil. Lakukan saja. Secara kebetulan, seorang pria dengan ekspresi licik bergegas lewat di sudut. Lu Yun mengambil 3 langkah sekaligus untuk mengejarnya, lalu meletakkan tangannya di bahu pria itu sambil membentak. Meskipun penampilan orang ini tidak mengesankan, wilayahnya tidak buruk sama sekali, setengah langkah menuju negeri dongeng Luo Jin besar. Melihat seluruh tanah dingin utara, peringkatnya bisa tinggi. Apa yang kamu inginkan, nak? Tahukah kamu siapa aku? Pria itu menoleh ke belakang, dan hampir jatuh berlutut. Lu Yun, transportasi darat, kamu kenal saya. Lu Yun segera menyadari bahwa pria di depannya memiliki identitas yang tidak biasa. Sudah 2 hari sejak dia tiba di ibu kota kekaisaran. Meskipun Kaisar Utara merencanakan kampanye besar-besaran untuk menargetkannya, dia tidak mengatakannya dengan jelas, dan tidak ada berita yang bocor, dia juga tidak memasang kaligrafi dan lukisan besar padanya di kota untuk menangkapnya. Pria dengan alis seram di depannya mengenalinya hanya dengan sekali pandang, dan identitasnya sudah terungkap. Aku mengenalnya sejak dia berubah menjadi abu. Tidak, Tuan Lu, aku hanya pesuruh, jadi tunjukkan saja harga dirimu dan lepaskan aku. Pria itu gemetar dan memohon belas kasihan. Sebagai anggota jaringan intelijen Tiandilo, dia akrab dengan perbuatan Lu Yun. Lu Yun tidak berbicara omong kosong padanya dan menariknya ke gang gelap. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah pesuruh. Untuk siapa kamu menjalankan tugas? Pria dengan alis yang menyeramkan itu ragu-ragu sejenak. Ketika dia melihat mata Lu Yun yang sedikit memerah, garis pertahanan terakhir dalam pikirannya tiba-tiba runtuh. Ya, ini untuk pelayan di Istana Kristal Es. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepada tuannya, mengatakan bahwa Tetua Agung Kuil Zhengyang memanggil anak buahnya untuk memasuki istana pada malam hari dan meminta tuannya untuk pergi cepat kembali. Tuan, siapa tuanmu? Lu Yun terus bertanya. Awalnya, dia berencana menggunakan Jushen untuk mengirim jenderal secara langsung, pertama untuk menghemat waktu, dan kedua untuk mencegah pihak lain berbohong. Tapi ketika dia memasuki gang hitam kecil dan melihat raut wajah pihak lain, Lu Yun melepaskan ide ini, tidak perlu khawatir. Pria ini tidak hanya berpenampilan seram, tapi dia juga berani seperti tikus. Nantong, pemilik menara Tiandi. Menarik, sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, lalu kedai tempat tinggal ketua tetua kuil Zhengyang. Kedai musim dingin, Lu Yun mengangguk, oke. Tidak ada yang salah denganmu. Di tengah kata-katanya, Lu Yun memaksakan diri untuk mundur, dan sebuah ide bagus tiba-tiba muncul di benaknya. Lalu kelompok orang kuil Zhengyang yang lain tinggal di kedai itu. Kedai Ling Yun, Lu Yun mengangguk. Bisakah kamu melepaskanku, Tuan Lu? Belum. Lu Yun meletakkan telapak tangannya di belakang leher pria itu, dan dengan bunyi celepuk, pria itu jatuh ke salju. Melihat ini, Lu Yun meninggalkan urusannya sendiri. Di es dan salju ini, sirkulasi darah dan energi spiritual telah melambat, dan telapak tangan Lu Yun juga sangat khusus. Pria dengan alis yang menyeramkan dan mata yang licik ini mungkin tidak dapat bangun dalam 1 atau 2 hari. Saat dia bangun, semuanya sudah berakhir. Arah transportasi darat adalah Ling Yun Tavern, kedai tempat tinggal tetua kedua kuil Zhengyang, Huo Babun. Pada saat ini, Babon Api, yang tidak menyangka bahwa dirinya akan jatuh ke jurang maut, masih membicarakan ambisi besarnya dengan para tetua di kedai minuman. Apa yang dia katakan adalah pidato yang penuh semangat dan tepat yang disampaikan oleh seorang rekan pasca doktoral yang sukses. Mangkuk demi mangkuk sup ayam memenuhi para tetua di bawah tangan mereka dengan kegembiraan. Ortodoksi kuil Zhengyang adalah agama Buddha. Agama Buddha-lah yang memungkinkan kuil Zhengyang terwujud. Adapun budidaya api Naosisi, itu hanyalah beberapa metode yang tidak bermoral.
Tetua kedua meletakkan satu kakinya di atas meja, memegang mangkuk anggur di tangannya dan berkata, pahami tepuk tangan. Ada tepuk tangan meriah. Xuanwu dan Wuji juga ada di antara mereka. Meskipun ekspresi wajah mereka agak tidak wajar, tepuk tangan mereka cukup energik. Saat ini, ada suara tak terduga dari pintu. Tepuk tangan di ruangan itu berangsur-angsur mereda, dan babon api itu melihat ke pintu, ada apa? Yang mulia, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin bertemu dengan Anda. Suara pelayan terdengar dari luar rumah. Ketika babon api mendengar ini, bukannya curiga, dia mendengus dan berkata dengan sinis, jaringan intelijen Kekaisaran Beihan tidak terlalu bagus. Kami telah berada di sini selama 2,5 jam sebelum mereka mengirim seseorang untuk menyambut kami. Petik 2. Para tetua di bawah juga melampiaskan ketidakpuasan mereka. Pelayan di luar rumah gemetar. Semuanya, diamlah. Fire Babun menekan telapak tangannya, mari kita biarkan orang-orang dari Kekaisaran Han Utara masuk dan melihat apa yang dia katakan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak cepat menelepon seseorang? Penatua Yu, yang duduk di sebelah babon api, memarahi bayangan yang tidak bergerak di luar pintu. Bang! Pelayan itu sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, menyebabkan ledakan tawa di dalam ruangan. Pada saat ini, bayangan gelap muncul di belakang pelayan, membantunya berdiri, dan memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Lalu dia membuka pintu dan masuk. Para tetua kuil Zhengyang yang terhormat, Anda sopan di sini. Lu Yun, yang telah berganti pakaian, membungkuk sedikit dan berkata. Kamu pikir kamu ini siapa? Penatua Yu menamparkan meja dan berdiri, berlututlah dan bicaralah dengan tetua kedua kita. Jelas sekali bahwa Hu Bao ingin menunjukkan kekuatan pada Kekaisaran Han Utara. Jika itu adalah bawahan Beidi atau Nantong, mereka mungkin akan berlutut di tanah sambil melontarkan, tapi mereka menghadap Lu Yun. Udara turun ke titik beku. Lu Yun awalnya memiliki kesan yang sangat buruk terhadap kuil Zhengyang, tetapi sekarang kuil itu telah mencapai titik terendah. Tidak segera mengambil tindakan sudah menjadi batas kesabaran Lu Yun. Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Kata Penatua Yu dengan agresif. Patah. Tamparan keras bergema di seluruh rumah dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Kesunyian. Babon api yang hampir setengah mabuk segera terbangun. Kamu bajingan dari hutan. Kamu berani memukulku dan mati. Penatua Yu bergegas menuju Lu Yun dengan wajah merah. Sebagai orang kepercayaan babon api, dia juga orang yang sangat berkuasa di seluruh kuil Zhengyang. Sekarang dia ditampar oleh seorang pelayan. Jika tersiar kabar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Pulau Zhongshu? Namun detik berikutnya, dia menyesalinya. Lu Yun tidak hanya dengan mudah mengelak dari telapak tangannya, tetapi wajahnya juga ditampar lagi oleh Lu Yun dengan punggung tangannya. Tubuh Elder Yu terbang keluar. Baik Xuanwu maupun Wuji tercengang, berpikir, apakah semua anak buah Beidi sudah tumbuh sejauh ini sekarang? Bahkan orang-orang dari kuil Zhengyang dipukuli sesuka hati. Apakah ini caramu memperlakukan tamu di negeri dingin utara? Apakah ini benar-benar unik? Babon api itu terlihat dingin, dan kata-katanya seperti penuh es. Semuanya dari kuil Zhengyang, jika Anda dengan tulus datang untuk menghadiri pesta pernikahan Lord Beidi, kami tentu akan menyambut Anda dengan hangat. Tapi, Lu Yun mengganti topik pembicaraan. Jika kamu di sini untuk menimbulkan masalah, kami pasti akan menemanimu sampai akhir. Kerajaan Beihan kami tidak menimbulkan masalah, tapi kami juga tidak takut. Benarkah? Kalau begitu aku sangat ingin melihatnya. Fire Babun maju selangkah. Sebagai tetua kedua dari kuil Zhengyang, apakah kamu ingin mengambil tindakan terhadap orang sepertiku? Lu Yun tidak panik sama sekali dan berkata, jika berita ini menyebar, label penindasan terhadap anak kecil akan tegas di kepalaku. Di kepala. Babon api itu membeku. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, semua yang dikatakan Lu Yun benar. Melihat ini, Lu Yun secara tidak sengaja mengangkat sudut mulutnya, dan melanjutkan, dan saya di sini bukan atas perintah Tuan Beidi. Apakah kamu dari Nantong, pemilik menara Tiandi? Babon api menebak. Lu Yun mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, membuat semua orang yang hadir kebingungan. Apakah ini benar atau tidak? Ya dan tidak. Tapi itu tidak penting. Saya datang ke sini kali ini karena saya dipercaya oleh Tetua Agung Kuil Zhengyang untuk meminta Anda memasuki Istana Kristal Es. Kata Lu Yun. Kera api. Babon api mengira dia salah dengar, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa kultivator abadi di bawah tangannya dan ekspresinya seolah-olah dia telah mundur. Apakah kamu yakin kera api yang memintamu untuk datang? Lu Yun mengangguk, sepertinya ada sesuatu yang penting. Dia terlihat sangat gugup saat itu. Tetua kedua, jangan pergi ke sana. Ini pasti jebakan yang dibuat oleh tetua pertama, yang ingin menjebak kita di tempat terpencil di pedesaan ini. Ya, bukankah tidak pantas kalau tidak ada 300 tael perak di sini? Dan tetua agung tiba di negeri dingin utara lebih awal dari kita. Dia mungkin telah mencapai semacam kesepakatan dengan Kaisar Bei dan bergabung dengan Kaisar Bei untuk menghadapi kita. Kamu harus tahu bahwa Istana Kristal Es adalah salah satu dari 7 senjata hebat yang muncul dari alam atas. Mudah untuk masuk, tapi terserah pada kami untuk keluar. Kamu harus berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Kembalilah ke tetua kedua, berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Semua tetua yang hadir berkata serempak. Semua orang di kuil Zhengyang akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Saya akan menunggu di luar.
Dalam 10 menit, jika Anda ingin pergi, Anda bisa keluar dari ruangan. Jika tidak, saya akan menyetujui bahwa Anda akan pergi ke sana dengan teguh dan Anda akan terus melanjutkan milikmu sendiri. Kiri. Setelah Lu Yun mengatakan itu, dia keluar kamar. Pada saat ini, babon api juga sedang berperang antara surga dan manusia, mau pergi atau tidak. Jika dia tidak bertemu dengan kera api, dia tidak akan memiliki informasi apapun. Lagi pula, hanya butuh 3 jam bagi mereka untuk tiba di tanah dingin utara. Terlebih lagi, kurang dari 3 jam sebelum matahari terbit dan pesta pernikahan Beidi dimulai, jelas sudah terlambat untuk mulai mengumpulkan informasi selangkah demi selangkah saat ini. Awalnya, babon api mengira kedatangan mereka pasti akan menimbulkan keributan, belum lagi Beidi secara pribadi keluar untuk menerima mereka. Lagi pula, Nantong juga akan melayanimu. Namun fakta memberinya pelajaran yang sulit. Tidak hanya tidak ada yang memperhatikannya, mereka bahkan menemukan kedai tempat mereka menginap. Inilah sebabnya, begitu Lu Yun masuk, dia memberikan kekuatan pada Lu Yun. Hati mereka membara. Ternyata mereka kurang beruntung. Awalnya mereka ingin mendapatkan kehadiran seorang pelayan, namun ternyata pelayan tersebut berpura-pura menjadi Lu Yun dan memberi mereka hukuman yang berat. Karena itu, jika kita pergi, seperti yang dikatakan oleh para tetua di bawah komandoku, jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh kera api, itu akan menjadi jalan buntu. Dia tidak akan meremehkan kekuatan senjata pembatas. Mencicit, pintunya terbuka. Lu Yun, yang sedang menunggu di luar rumah, menyaksikan babon api itu perlahan keluar dari dalam, dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Lu Yun baru saja membuat rencana di luar rumah. Jika babon api tidak keluar dalam 10 menit, maka dia akan pergi ke Inter Tavern. Bagaimanapun, di Istana Kristal Es ini, dia telah memasuki konsentrasi hari ini. Ayo pergi, kata babon api dengan wajah dingin. Hanya kamu. Lu Yun memeriksa tubuhnya dan memandang para tetua kuil Zeng yang lainnya seolah-olah pantat mereka direkatkan ke kursi, tetapi tidak ada satupun yang keluar. Hah, Fire Babun mengerutkan kening, aku cukup sendirian. Pimpin jalan. Ya, meski sedikit berbeda dari rencana, tidak ada salahnya. Pada saat itu, Lu Yun tidak lagi berhenti, dan meninggalkan kedai dengan babon api, menuju Istana Kristal Es. Alasan mengapa babun api akhirnya memilih untuk pergi bukan karena dia yakin dengan kekuatannya sendiri, tetapi karena dia percaya bahwa kera api, yang telah bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi dengannya selama bertahun-tahun, tidak akan menyakitinya. Meski keduanya terus-menerus berselisih, mereka bahkan beberapa kali secara terbuka mengancam akan menghancurkan satu sama lain. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Keduanya mengetahui kekuatan dan karakter satu sama lain secara menyeluruh. Meskipun kera api bertindak impulsif, dia selalu mengutamakan kepentingan kuil Zhengyang. Oleh karena itu, babon api percaya bahwa kali ini kera api memanggilnya ke istana pada larut malam karena dia pasti ingin membicarakan sesuatu dengannya dan tidak berusaha menjebaknya. Karena tanda seputih salju, Lu Yun memasuki Istana Kristal Es tanpa hambatan. Adapun pemandangan Istana Kristal Es dari atas, Lu Yun sudah mengingatnya di kepalanya. Dia juga tahu persis untuk apa setiap tempat itu dan siapa yang berada di mana sekarang. Ini semua adalah hal yang Lu Yun secara tidak sengaja lihat dalam jiwanya ketika dia mencoba mengendalikan Nantong sebelumnya. Mengandalkan ingatannya, Lu Yun datang ke pintu aula samping, meletakkan tangannya di atasnya, dan berbisik pelan, tunggu aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Kera api ada di aula samping ini. Tanya babon api di belakang. Lu Yun buru-buru menggelengkan kepalanya dan menemukan alasan untuk bergumam, untuk membuat tamu kita tertawa. Aku sibuk bekerja sejak sebulan yang lalu, dan aku belum tidur sedikit pun sampai sekarang. Aku tidak bisa menghidupi diriku sendiri secara mental. Lu Yun berkata bahwa dia berjalan ke depan lagi. Setelah melewati 2 koridor, dia mencapai aula samping tempat kera api berada di sudut. Namun ketika dia berbelok di tikungan, dia bertemu dengan seorang wanita menawan. Masa lembut di dada bergelombang dengan keras karena benturan, dan pemukulannya sangat menyenangkan. Babun api di belakang Lu Yun berdiri tegak. Ini menunjukkan betapa mematikannya wanita yang mempesona dan menawan ini. Lu Yun memiliki kesan tertentu terhadap wanita ini. Tentu saja, kesan ini juga datang dari pecahan ingatan jiwa Nantong. Wanita ini secara alami menawan, dan setiap gerakan serta senyumannya menawan. Dia adalah kepala intelijen terbesar yang diatur oleh Nantong di Istana Kristal Es. Nak, kenapa kamu ada di sini? Apakah tuannya ada di sini? Wanita itu bertanya, bahkan tidak melihat babon api yang tertutupi oleh tinggi badan Lu Yun. Kepala kecil Lu Yun sangat cerah. Bereaksi segera. Saudari Hong, jangan panik. Saya sudah memberitahu tuannya, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya akan segera datang ketika semuanya sudah beres. Apakah ada yang lebih baik dari kuil Zhengyang? Ahem, Lu Yun terbatuk 2 kali dan menyela kata-kata wanita itu, dan dengan antusias memperkenalkan babon api di belakangnya, Saudari Hong. Ini adalah tetua kedua dari kuil Zhengyang. Babon api itu mengangguk dengan ekspresi cabul, halo, nak. Wanita itu awalnya tertegun, lalu buru-buru membungkuk dan memberi hormat, budak Honger, kamu sopan di sini. Saudari Hong, tetua kedua memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan kali ini. Kita akan membahasnya secara detail nanti. Setelah mengatakan itu, Lu Yun membawa pergi Hu Bao. Untungnya,
Tidak ada ponsel di dunia atas, jika tidak, babon api ini harus meminta informasi kontak seseorang. Setelah itu, hanya ada 2 koridor jauhnya, dan Huo Babo memaksa Lu Yun bertanya tentang Honger lebih dari selusin kali. Lu Yuntou sangat bingung. Hal yang paling menyusahkan adalah dia tidak mengetahuinya. Saya tidak berani untuk tidak mengatakannya, karena takut menimbulkan kecurigaan pada babon api, dan saya tidak berani mengatakannya, karena takut jika saya mengatakan sesuatu yang salah akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi nantinya. Akhirnya tiba di aula samping tempat kera api berada, Lu Yun diam-diam menghela nafas lega dan berkata dalam hatinya, akhirnya berakhir. Saat menghadap api, babon tersebut tidak lupa memegang tangan Lu Yun dan berkata, "Nak, ambil ini." Lu Yun tiba-tiba merasakan sentuhan dingin dari telapak tangannya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ini musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam jago? Bukankah ini niat buruk? Anda harus tahu bahwa Lu Yun baru saja menamparkan wajah pihak lain. Sekarang dia tersenyum dan memberikan hadiah. Jika dia bilang tidak apa-apa, hantu pun tidak akan mempercayainya." Hehe, babon api itu menunjukkan senyuman malu-malu dan berkata, "Nak, gadis Honger yang baru saja kutemui itu, selama kamu bisa menemukan cara untuk membiarkan dia menemaniku selama 1 malam, aku pasti tidak akan membakarmu." Lu Yun diam-diam mengutuk, orang cabul tua. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang lain, saudari Hong murni dan murni, saya khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Oke, jika kamu mengatakan ini, aku yakin. Setelah mengatakan itu, Huo Babo membuka pintu dan masuk. Lu Yun berbalik dan berencana untuk kembali ke tempat dia datang, ke aula samping tempat Ping Lu dan yang lainnya di penjara. Tapi begitu dia berbalik, Lu Yun menemukan sepasang mata yang menakjubkan sedang menatapnya. Bukankah pelayan Honger yang membuat babon api bingung? "Xiao Er, jangan bodoh, cepat kemari." Lu Yun sadar dan berjalan cepat. "Saudari Hong, kamu baru saja mendengar apa yang aku katakan, kan? Yang muda juga terpaksa tidak punya pilihan." Pelayan Honger memutar matanya dan berkata dengan marah, kedua orang ini berasal dari kekuatan yang sama. Mereka seperti ular dan tikus, tetapi mereka memiliki moral yang buruk. Ya, Lu Yun mengangguk, setuju, tapi detik berikutnya, dia terkejut. Jumlah informasi yang terkandung dalam kata-kata pelayan Honger ini cukup banyak. "Xiao Er, apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, masalah ini tidak boleh sampai ke telinga Tuan. Aku tidak ingin bersenang-senang dengan lelaki tua lembek itu lagi. Tidak ada ketertarikan seksual sama sekali." Pembantu Honger memandang Lu Yun dengan mata mempesona. Pada saat ini, Lu Yun merasa seperti sedang ditatap oleh Raja Ular. "Ya, Kakak Hong. Lagi pula, apakah kamu belum memahamiku? Itu karena aku sangat mengenalmu. Aku di sini untuk memperingatkanmu," kata pelayan Honger dengan marah. "Lu Yun. Apakah itu kamu, kambing hitam?" Lu Yun, yang disalahkan, tidak bisa berkata-kata. "Saudari Hong, jika tidak ada yang lain, yang lebih muda akan turun duluan." Lu Yun berkata dia akan pergi. Namun, pelayan Honger meraih kerah belakang lehernya dan menariknya ke belakang. "Saya belum selesai menanyakan pertanyaan saya. Mengapa Anda pergi begitu terburu-buru? Apakah Anda berhubungan dengan wanita muda seseorang lagi?" "Lu Yun, bagaimana ini mungkin? Saudari Hong, jika kamu melakukan ini, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah di sini bersamaku. Aku akan menyeka pantatmu 8 kali, bahkan 10 kali. Aku memperingatkanmu, ini saat yang luar biasa, tolong tahan dirimu." Oh, Lu Yun benar-benar terdiam. Meski dia memiliki alis yang licik dan mulut yang besar, dia tetap berperilaku seperti Cao Cao. Ya, saya pasti akan mengingat kata-kata Sister Hong." Lu Yun setuju dan hanya ingin segera pergi. Tapi pelayan Honger sepertinya telah membaca pikiran Lu Yun dan menolak untuk melepaskannya. Dia mengambil langkah maju dan memblokir tubuh Lu Yun. "Saudari Hong, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Ada apa denganmu nak hari ini? Dulu, kamu selalu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan budakmu. Kenapa kamu begitu aneh hari ini?" Lu Yun diam-diam berteriak, "Tidak. Terkena, mempersiapkan kesempatan untuk mengambil tindakan. Kamu juga bilang kalau anakmu tidak mencari cinta baru di luar istana." Lu Yun, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Sepertinya tidak ada yang bisa luput dari pandangan tajam Sister Hong. Lu Yun berkata dengan suara sedikit memohon, "Kamu selalu bisa melepaskan aku sekarang." "Tunggu sebentar, pelayan, bukankah saya meminta Anda untuk menyampaikan pesan kepada Tuan sebelumnya? Kenapa Anda bisa berkumpul dengan tetua kedua kuil Zhengyang?" "Bahaya, ceritanya panjang." Saudari Hong mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan sejak lama. Arti umumnya adalah pembawa pesan yang dibunuh oleh tikus perisai tiba-tiba sedang terburu-buru. Lu Yun kebetulan menemuinya setelah mengantarkan surat, jadi Lu Yun mengambil alih tugas menyampaikan pesan tersebut. "Itu tidak benar. Apakah kamu mengirimkannya ke tempat yang salah, nak? Aku tahu ini, itu adalah orang yang kutemukan untuk si tua mesum itu, kera api. Yang ingin dia beritahu adalah kelompok bawahannya yang tinggal di musim dingin tavern. Apa yang kamu lakukan?" "Dikirim ke Ling Yue Tavern." Pembantu Honger bertanya.